Halo semuanya, selamat datang di Environment Talks. Mari cerita lingkungan bareng Junila. Ini adalah series pertama dari Environment Talks sebagai bentuk takeaways dari program Virtual Institute bersama dengan Wisely Academic Fellowship Spring 2021. Series pertama ini akan terdiri dari 8 episode dengan topik yang berbeda dalam bidang lingkungan. Nantinya akan membahas hasil refleksi dari beberapa artikel, study case, dan sharing bersama dengan expert di bidang terkait. Well, di episode 1 kali ini kita akan membahas keterkaitan antara COVID-19 dan climate change. Nah, teman-teman pasti pernah dengar berita yang mengatakan bahwa di awal tahun terjadinya pandemi COVID-19 terjadi pengurangan emisi karbon ke lingkungan. Yap, that's totally right. Jadi berdasarkan dari Agensi Energi Internasional mengatakan bahwa pada saat pandemi, di awal terjadinya pandemi di tahun 2020 kemarin, terjadi pengurangan emisi karbon ke lingkungan sebesar 8%. Jadi yang harusnya kita menghasilkan sekitar 50 juta ton karbon, itu berkurang menjadi 47 juta ton karbon. It's not really big impact actually, tapi perlu digarisbawahi bahwa 8% tadi ini merupakan sebuah perubahan pesat yang terjadi hanya dalam kurun masa pandemi di awal. Nah, ada yang menarik. Beberapa waktu lalu aku dapetin satu artikel dari Bill Gates yang judulnya COVID-19 is awful, climate change could be worse. Nah, di artikel ini Bill Gates itu mencoba untuk merumuskan 3 poin utama korelasi antara COVID-19 dan climate change. Dimulai dari analisis total pengurangan emisi karbon, kemudian masuk ke pembahasan terkait dengan mortality rate, dan juga sampai pada pembahasan impact dari masing-masing situasi tersebut ke ekonomi negara maupun dunia. Nah, analisis ini kemudian membuat kita lebih membuka mata kalau sebenarnya COVID-19 adalah bentuk informasi tentang konsekuensi dari sikap inaction kita terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini. Nah, pertanyaannya sekarang nih, bagaimana cara kita untuk bisa sama-sama address this climate change issue? Jadi pertama, jadi berdasarkan artikel dari Bill Gates, dia ngomong bahwa pertama, let science and innovations lead the way. Artinya kita mencoba untuk menggali lebih dalam terkait dengan problem yang terjadi, mencari solusi, dan berinovasi. Tapi yang perlu digarisbawahi kembali adalah inovasi teknologi yang nantinya tercipta adalah jawaban yang memang dibutuhkan untuk masalah tersebut. Nah, think better and consider about the risk. Then it's not just about being a good consumer, but also being a good producer. Dan yang penting untuk sama-sama kita ingat kalau climate change itu memberitahu kita mengapa kita perlu menangani masalah ini, tetapi tidak bagaimana cara mengatasinya. Jadi untuk itu kita perlu kolaborasi dengan bidang-bidang ilmu lain seperti biologi, seperti kimia, fisika, ilmu politik, ekonomi, teknik, dan lain-lain. Ya, nah yang kedua, kita harus memastikan bahwa inovasi-inovasi tersebut juga sampai ke negara yang tergolong dalam poor countries in the world. Nah, lebih dari di tempat lain itu, perubahan iklim akan secara dramatis meningkatkan angka kematian di negara-negara miskin, dekat ataupun di bawah dari garis khatulistiwa. Nah, di mana cuaca di daerah tersebut itu akan menjadi lebih panas dan lebih tidak terduga. Pola ekonomi juga mungkin akan serupa seperti itu. Penurunan kecil dalam produk domestik bruto yang secara global, tetapi penurunan besar-besaran di negara yang lebih miskin dan lebih panas. Selain itu, sumber energi bersih harus cukup murah agar negara berpenghasilan rendah dan menengah itu dapat membelinya gitu. Ketika ada vaksin, contohnya untuk virus corona, organisasi seperti Gavi itu akan siap memastikan vaksin itu bisa menjangkau negara-negara miskin tadi di seluruh dunia. Jadi pemerintah, saintis, dan wirausahawan di seluruh dunia itu memang perlu fokus pada pembuatan teknologi hijau yang cukup murah sehingga negara berkembang tidak hanya menginginkannya tetapi juga mampu membelinya. Oke, poin yang ketiga adalah tentunya take in action ya.
dari hari ini. Pada part ini diperlukan tentunya kolaborasi dari berbagai pihak untuk bisa sama-sama menghadapi dampak dari perubahan iklim tadi. Well, it's not just make innovations, collaborate to build alliance, tapi tentunya juga butuh dukungan penuh dari pembuat kebijakan seperti pemerintah untuk bekerja sama dalam addressing this climate change gitu. Well, lagi-lagi aku bukan expert dalam hal ini. Aku cuma mencoba untuk merefleksikan hasil dari apa yang aku dapat di virtual program kemarin. Jadi teman-teman boleh langsung jump into the artikel aja untuk detailsnya. Linknya akan aku berikan lewat kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di link tersebut. Nah, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, juga share, dan komen-komen supaya kita bisa sama-sama diskusi untuk terkait dengan isu ini gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.